Alhamdulillah kita sudah sampai puncak Telomoyo. Ayo kita jalan agak ke bawah aja. View-nya yang bagus malah agak ke bawah. Ayo agak cepat Kak. Ayo Kak. Sudah sini dulu aja. Tadi kita dari Jogja jam berapa Kak? Jam 4 kurang dikit ya. Kita tadi istirahat dulu sholat subuh sana Kak, di Sepakung. Kemudian kita sampai sini jam 6 kurang dikit kelihatannya tadi. Oke, kita sambil ngobrol-ngobrol. Puncak Telomoyo 1894 ini berarti sebenarnya lebih tinggi daripada Gunung Andong yang kita daki jalan kaki beberapa bulan yang lalu Kak. Jadi ini benar-benar gunung, tapi anehnya dari bawah sampai puncak yang ada menaranya tadi itu jalannya begini terus, aspal terus begini, jadi bisa dilalui oleh sepeda motor. Tapi saya belum melihat ada mobil sampai sini. Kalaupun ada satu tadi itu mobil jeep pengelola. Jadi kesimpulannya kemungkinan memang mobil pribadi tidak sesuai dengan yang saya baca. Mobil pribadi tidak boleh masuk ke kawasan ini. Sebenarnya mobil kuat, mobil Innova diesel yang di rumah sebenarnya kuat, tapi mungkin tidak diperbolehkan gitu ya. Oke, tadi karena kita niatnya adalah untuk survei jalan, tadi kita sudah memvideokan jalannya, entah nanti hasilnya bagus atau tidak. Yang jelas secara umum aja, tadi kita dari rumah Jogja utara bandara itu ada 2 jalur pendakian, tapi kita memilih yang jalur Sepakung karena jalannya memang lebih bagus, katanya lebih bagus. Terus dari tadi kita lewat Sepakung, jadi kalau dari Jogja itu kita lewat jalan Jogja Semarang, lewat Magelang, pertigaan Canguk yang ada pos polisi kecil itu, Canguk itu, kita belok kanan, kemudian terus mengikuti jalur itu sampai Sepakung. Tadi kita melewati jalur yang kecil banget, entah kita videokan atau enggak tadi, tapi jalannya kecil banget. Untuk mobil pun kelihatannya tidak bisa tadi, kalaupun bisa sangat mepet. Kemudian dari Sepakung kita langsung naik ke sini. Sebenarnya ada 2 alternatif jalan. Yang satu lewat desa Pandean Ngablak kalau nggak salah, Magelang. Itu lebih dekat kalau dari Jogja, tapi katanya jalannya kurang bagus. Tapi benar atau tidaknya nanti kita pulangnya insya Allah kita akan nyoba lewat jalur yang kedua itu. Pulangnya lewat desa Pandean Ngablak kalau nggak salah, Magelang. Kalau itu memang jelek, jadi kita biar bisa tahu, bisa menyampaikan kepada teman-teman semuanya, karena kita memang niatnya untuk survei jalan, kita bisa menyampaikan bahwa memang jalannya tidak recommended gitu ya. Jadi mungkin kita bisa menyampaikan jalan mana yang sebaiknya kita lalui. Oke, awan di sana juga bagus banget. Oke, sambil menikmati indahnya dari puncak Gunung Telomoyo. Oke Kak, kita jalan Kak. Kita jalan ke bawah dikit, ke bawah dulu, terus nanti naik lagi. Ayo, hati-hati, banyak motor. Ayo. Pinggir, terus sana. Terus sana. Terus.
agak cepat durasi. Bagus banget. Terus itu gunung apa itu, Kak? Atas itu tuh. Nggak tahu itu gunung apa itu lah. Ayo terus. Oke, sini aja, Kak. Ini bagus ini, Kak. Duh, mataharinya sudah menyengat sekali. Sudah enggak kelihatan seperti itu. Gunung apa ya, Mas ya? Merapi kayak. Ah, Merapi? Kalau Merbabunya berarti di mana? Kan kalau Merapi kan berarti sebelahnya Merbabu, betul. Makanya harusnya dua. Harusnya dua. Ini kayak lo. Nah, harusnya dua. Seperti kalau kita dulu gambar gunung waktu kecil kan pasti gunungnya dua loh. Ya, pasti ada gunungnya. Ya. Mana-mana itu gunung ada dua. Loh, itu kalau Merapi sama Merbabu ya. Taksud loh. Tapi kalau gunung yang lain kan tidak harus dua. Kalau melihatnya dari Boyolali pasti gambar gunung pasti dua. Tapi kalau dari yang lain mungkin gunung cuma satu gitu ya. Gunung Bromo banyak. Oke, kita sambung nanti. Kita naik lagi dulu aja ke puncak. Mataharinya sudah tinggi, menyengat. Oh, ini motor kita. Oke, kita jalan dulu. Jalan sana. Oke. Kita masih di puncak Gunung Telomoyo sambil menikmati keindahan alam dari puncak Gunung Telomoyo. Kita sedikit ngobrol mencari hikmah dari perjalanan kita hari ini. Jadi sebenarnya tadi kita itu sudah siap mendaki gunung, naik gunung, jalan kaki seperti biasanya. Kita sudah pakai sepatu, tapi rupanya pakai motor aja bisa sampai puncak. Wah, ini apa ini? Konvoy apa ini? Oke ya. Jadi, wah, suaranya bising banget. Oke ya. Ini kita sambil mencari hikmah dari perjalanan kita hari ini. Jadi naik gunung itu rupanya bisa ditempuh dengan 3 cara. Pertama, mendaki gunung. Mendaki gunung berarti kita jalan dari bawah sampai puncak. Yang kedua, kita naik motor sampai puncak seperti ini. Dan yang ketiga, katanya bisa pakai mobil tapi pakai jeep pengelola di sini. Oke, kita jalan lagi ya. View-nya bagus semua. Nah, itu gunung, ada dua gunung, tapi ada yang bilang tadi ini Gunung Ungaran. Kok ada dua ya? Jangan-jangan satu Merbabu, satu Merapi, tapi katanya sih itu Gunung Ungaran. Oke, satunya gunung apa saya kurang tahu. Oke, sambil jalan lagi. Jadi kalau kita naik gunung, mendaki, jalan kaki, itu kita menikmati kelelahannya. Jadi ketika sampai di puncak itu kita merasa bersyukurnya itu sangat luar biasa. Tapi kalau kita naik gunung dengan naik motor kayak gini, rasanya itu biasa aja. Ini tadi saya lihat banyak motor di sini, orangnya biasa-biasa aja rasanya tuh, nggak kayak menikmati banget gitu loh. Datang cuma selfie aja gitu. Yang ketiga, tadi ada yang naik jeep. Naik jeep itu kalau naik gunung mungkin dari bawah
dia sudah ngantuk, terus naik jeep, kemudian sampai atas muntah-muntah. Jadi kesannya naik gunungnya sudah hilang. Jadi naik gunung tiga cara tadi itu, ini kita di puncak Telomoyo ya, itu ibaratnya kalau kita bisnis, kalau kita naik gunung dengan mendaki, dengan jalan kaki, itu ibaratnya kita seperti bisnis dari bawah dengan kemampuan kita sendiri tanpa dimodali orang tua, dengan banyak rintangan, kemudian kita mengalami kesuksesan. Itu rasanya subhanallah luar biasa. Itu mungkin ya teman-teman kita, tetangga-tetangga kita itu ya akan ngacungin jempol kalau kita bisa mandiri, tanpa bantuan orang tua, tanpa dimodali orang tua. Tapi kalau kita bisnis dimodali orang tua, apalagi hanya ngekor orang tua atau meneruskan bisnisnya orang tua, itu kalaupun sukses ya biasa aja. Tetangga sekitar, teman-teman kita itu yang nganggap ya biasa aja. Jadi kayak tulisan di truknya Subhan Mandiri itu, you sukses karena orang tua, itu biasa. Tapi kalau you sukses karena mandiri, itu baru luar biasa. Itu Gunung Merbabu itu. Nah, yang ketiga, kalau kita naik gunung cuma naik jeep, itu ibaratnya kalau bisnis sudah dimodali orang tua, ya toh? Tapi ya tadi kayak naik jeep sampai di atas puncak gunung, naik jeep sampai di atas muntah-muntah. Jadi kayak bisnis dimodali orang tua tapi tidak bisa menjalankan, malah bangkrut gitu ya. Ini mungkin sedikit hikmah dari perjalanan kita kali ini. Sangat indah sekali ya. Puncaknya itu ada di situ, malah kurang bagus karena banyak towernya. Oke, view yang terbagus di sini. Itu landasan gantolenya, apa ya, para layang atau apa itulah, gantole. Oke, sangat indah sekali. Oke, kita masih menikmati keindahan alam dari puncak Telomoyo. Matahari sudah tinggi tapi tetap indah. Yang di sana Gunung Merbabu. Oke. Ini nanti kita pulang harus lebih hati-hati karena jalannya, turunannya lumayan curam. Kita pakainya motor Matic, jadi meskipun sporty, bentuknya gahar, tapi ini tetap motor Matic. Jadi untuk nanjak hebat, kuat karena pakai VVA 155 VVA. Tapi kalau untuk turun tetap kekuatan cuma pada handrem depan dan belakang. Jadi sebenarnya memang ini karena kita parkirnya bersandingan dengan R15, ini kita membuka luka lama sebenarnya. Karena sebenarnya kemarin itu kita saat mau beli itu galau antara Aerox atau R15. Kalau saya pribadi sebenarnya lebih seneng R15 ini, komunitas R15, yang sana CBR. Nah ini Honda dan Yamaha bersatu. Ini dulu galaunya ya karena kalau untuk touring, untuk naik turun itu lebih enak motor laki ya. Karena saat turun seperti ini kan dibantu dengan mesin, jadi masuk gigi 1 atau gigi 2 itu sudah sekaligus untuk ngerem. Tapi kalau pakai Matic seperti ini
hanya pada kekuatan rem aja. Hanya kekuatan rem aja. Jadi terus terang kita beli Aerox itu karena istri pengen merasakan juga. Tapi saya pribadi lebih seneng R15 karena untuk nanjak enak, untuk turun otomatis enak juga ya. Karena kalau turun kan otomatis dibantu dengan mesinnya. Betul. Begitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti kalau ada rezeki lagi, Aeroxnya biar untuk istri aja. Kalau ada rezeki kita ambil. Oh iya, oke. Yang betul ya, yang R25 ya. Oke, tapi ya lihat rezeki lah. Oke, kita masih ada di puncak Telomoyo ya. Sambil menikmati keindahannya lagi. Oke, kita nanti pulang lewat jalan yang berbeda. Ayo Kak. Kalau tadi kita berangkatnya karena kita mengejar sunrise, jadi kita cari jalan yang halus meskipun agak sedikit berputar sekaligus survei. Tadi kita dari Jogja, rumah kita di utara bandara, kita lewat jalur Sepakung, kita lewat pertigaan pos polisi Canguk. Kita belok kanan. Ayo ke sana Kak. Nanti kita pulang sekaligus survei jalur lain. Kita akan lewat jalur yang satunya, jalur apa itu kan nggak salah, Desa Pandean, Kecamatan Ngablak, Magelang. Allah Akbar. Oh, ini landasan para layangnya di sini yang viral itu. Sekaligus nanti kita survei pulangnya ke Jogja lewat jalan lain yang seharusnya lebih dekat ditempuh dari Jogja itu ya lewat Desa Pandean tadi. Kita nanti lewat dari sini terus ke arah Ketepas. Dari Ketepas baru kita nanti ke arah Jogja. Nanti sekalian kita survei beberapa tempat wisata di sekitar Ketepas. Ini kabutnya sudah naik nih. Mumpung Gunung Merbabunya masih terlihat jelas di sana. Oke, gantian ini Mas. Kabutnya sudah mulai naik Mas, lihat bawah Mas. Itu loh. Kabutnya sudah naik. Oke, hati-hati ya. Kalau nanti kita pulang lewat jalan Pandean itu katanya jalannya sedikit kurang bagus, lebih bagus yang jalan Sepakung tadi. Tapi kita nanti buktikan aja lah, kita survei aja. Kalau benar-benar jelek ya biar bisa untuk diketahui teman-teman kita semuanya, karena tujuannya survei. Jadi biar kita bisa bilang bahwa lebih bagus lewat jalan mana, begitu ya. Kalau rupanya lewat jalur Pandean jalannya bagus, saya kira kalau dari Jogja lebih enak lewat Magelang Pandean. Oke, kita berhenti sejenak di pintu masuk dan juga pintu keluar jalur Sepakung. Ini kita harus berhenti dulu ngedem ke rem karena kita cuma pakai motor Matic ya, meskipun penampilannya gahar tapi itu tetap motor Matic. Jadi ini masukan pertama. Jadi kalau mau naik ke puncak Telomoyo, baik lewat Sepakung atau lewat jalur Ngablak, kalau mau pakai motor, usahakan kalau di rumah itu ada motor non matic, misalkan punya R15 atau R25 atau CBR, nah, atau minimal kayak gitulah, itu silahkan pakai yang motor biasa aja, karena kalau pakai matic itu kuat nanjaknya 55 VVE, tapi turunnya itu remnya kasihan, remnya sampai bau sekali tadi. Itu kesimpulan pertama ya. Kesimpulan keduanya, meskipun dari Jogja
silahkan lewat jalur Sepakung ini aja, karena tadi kita udah lihatin tuh lewat jalur Ngablak jalannya sangat tidak bagus. Terus yang ketiga, bagi yang tanya-tanya bisa nggak bisa apa tidak ke sini pakai mobil, ini mobil cuma sampai sini ya, ini cuma mobil sampai sini, nanti ini dijemput pakai jeep yang dikelola dari sini. Jadi tidak bisa pakai mobil karena jalannya sempit, hanya ini aja lebih sempit lagi, jadi sulit untuk simpangan. Ini karena durasinya kelihatannya sudah sangat panjang, saya kira video tentang vlog tentang ke puncak Gunung Telomoyo kita cukupkan sekian dulu. Nanti kita akan lanjutkan perjalanan menuju tempat wisata di kawasan Sepakung itu. Katanya ada yang bagus di Desa Gumuk Reco atau apa gitu, ada tebing bagus. Oke, nanti itu videonya kita pisah karena durasinya tentu sangat panjang sekali. Oke, saya kira videonya untuk tentang Gunung Telomoyo cukup sekian dulu. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tapi jangan lupa ya, subscribe, share, and like. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.